Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan readingan dengan tema mengapa dia mengghosting kamu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Scorpio. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi energinya juga sangat general. Mungkin juga bisa vice versa ataupun terbolak-balik dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Scorpio. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Oke, kita akan langsung shuffle kartunya ya, teman-teman. Dan kita akan segera mengetahui kira-kira apa yang dia pertimbangkan, apa yang dia pikirkan, apa yang membuat dia memutuskan untuk menghilang nih dari kehidupan kamu tanpa sebab. Atau dengan kata lain, mengghosting kamu ya. Aku akan ambil 5 kartu terlebih dahulu. Dan aku ingin mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung ya di channel My Tarot Indonesia. Tidak lupa aku mengharapkan dukungan dan support dari kalian semua dengan cara like, subscribe, dan komen videonya. Dan tidak lupa juga aku mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selama ini sudah menjadi penonton setia ya untuk video-video yang ada di channel ini. Dan juga teman-teman yang sudah memberikan kritik dan sarannya. Mudah-mudahan kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya dengan kualitas yang lebih baik dan tentunya bisa bermanfaat nih untuk kamu semua. Oke, kita sudah ada 5 kartu ya. Di sini kita ada Page of Wands, ada Ace of Pentacles, Five of Pentacles, Eight of Pentacles, dan The Magician. Oke, di sini banyak pentacles-nya ya. Oke, untuk teman-teman Scorpio, di sini kalau kita lihat tadi yang aku bilang ya banyak pentacles-nya, berarti ini ada kemungkinan banyak berhubungan dengan material ya. Material ya artinya finansial ya, Kak. Duit lah ya atau uang gitu ya. Ada kemungkinan berhubungan dengan itu ya. Salah satu alasan mengapa dia memutuskan untuk mengghosting kamu ataupun meninggalkan kehidupan kamu tanpa alasan apapun ataupun tanpa kabar. Page of Wands dan Ace of Pentacles. Ada kemungkinan mungkin sekali lagi disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu karena ini sangat general. Ada kemungkinan sebenarnya saat ini dia sedang benar-benar berfokus untuk memulai sesuatu yang baru yang berhubungan dengan karir ataupun keuangan ataupun bisnis ya. Bisa jadi dia baru saja baru menemukan pekerjaan baru. Bisa jadi juga dia barusan merintis bisnis ya ataupun memulai suatu usaha baru ataupun bisnis sampingan ataupun apapun yang berhubungan untuk memperbaiki keadaan karir ataupun keuangan dia. Dia baru mulai di sini ya karena Page of Wands sama Ace of Pentacles. Page of Wands artinya mengeksplor kesempatan baru dan Ace of Pentacles itu adalah suatu kesempatan yang dia ambil. Oke, jadi dia merasa dia harus memfokuskan diri dulu, memfokuskan semua energi dia untuk memaintain ataupun mengerjakan pekerjaan ataupun bisnis baru tersebut yang sekarang saat ini sedang dia jalani. Dan dia merasa bahwa dia akan sulit nih membagi waktu antara pekerjaan yang memang masih baru ataupun bisnis yang masih baru ini karena tentunya biasanya ketika kita masih sangat baru ya dalam bisnis ataupun pekerjaan masih sangat banyak hal yang perlu kita pelajari, masih sangat banyak hal yang perlu kita adaptasi, masih juga banyak hal yang perlu kita sesuaikan dengan rutinitas kita. Nah, kalau aku lihat, kemungkinan orang yang kamu fokuskan ini sebenarnya bukan tipe orang yang agak teratur ya. Bukan berarakan ataupun berantakan juga ya, tetapi mungkin tipe-tipe orang yang spontan. Oke, jadi dia mungkin ketika memang ada kesempatan dia ambil, tapi seringkali dia ambil tanpa mendefinisikan ataupun menentukan dulu langkah-langkah ke depannya selanjutnya itu seperti apa. Mungkin dia memiliki mimpi yang besar, tapi dia kadangkala itu kesulitan. Bagaimana sih cara meraihnya dalam langkah-langkahnya seperti apa sih? Nah, seperti itu loh. Oke, bisa dibilang orangnya mungkin lebih agak kesulitan untuk menentukan prioritas sebenarnya ya, kalau bisa dibilang seperti itu. Nah, karena dia sadar terhadap kekurangan dia agak sulit nih menentukan prioritas. Nah, karena itulah dia berusaha untuk lebih memfokuskan dulu aja kepada karir ataupun bisnis yang memang saat ini baru saja dia mulai, seperti itu ya. Oke, karena itulah dia memutuskan mungkin ini bukan saat yang tepat untuk mengejar relationship. Ini bukan saat yang tepat untuk mencari cinta ataupun hubungan seperti itu ya.
Karena dia takut nggak bisa membagi waktu. Pada akhirnya nanti malah kedua-duanya terbengkalai dan dia nggak mau hal itu. Dia harus memilih salah satu. Nah, lebih baik dia memilih pekerjaan ataupun bisnis yang memang saat ini baru dia mulai seperti itu. Oke? Jadi sebenarnya walaupun dia agak spontan, agak susah menentukan langkah, sebenarnya dia juga eh, memiliki target sih dalam hidupnya gitu ya. Mungkin itu adalah salah satu sisi positifnya juga nih yang membuat kamu tertarik sama dia. Oke, karena dia memiliki mimpi yang besar sebenarnya. Ada Five of Pentacles, Eight of Pentacles, dan The Magician. Kalau ini kalau aku lihat ini lebih kepada rasa insecure dia. Five of Pentacles biasanya dikaitkan itu dengan kekurangan secara finansial. Aku kurang, tentunya aku nggak bisa memastikan ya apakah memang keadaan finansial dia masih benar-benar kesulitan, ataukah memang dia misalkan terlilit hutang, ataupun misalkan dia memiliki eh, memiliki keadaan finansial yang memang pas-pasan banget, atau hal lain gitu ya. Tetapi sebenarnya dia merasa bahwa keadaan finansial dia itu masih sangat goyang. Oke, dia merasa dia masih belum bangga ya, belum belum apa ya, dia masih belum merasa percaya diri dengan keadaan finansial dia sendiri gitu. Di sini ada Eight of Pentacles sama The Magician. Kalau aku lihat juga mungkin orangnya bisa dibilang agak gengsi ya. Bukan gengsi juga sih, mungkin dia sebenarnya ingin menunjukkan ya kepada orang-orang yang dia sayangi, mungkin kepada orang-orang yang dia pedulikan gitu ya. Mungkin salah satunya kamu ya, karena bagaimanapun kan tentunya kalian pernah saling bertemu, saling berkomunikasi, dan juga saling dekat gitu. Dan tentunya dia pasti ada menaruh sedikit, entah seberapa dalamnya rasanya, yang pasti dia adalah memiliki rasa terhadap kamu. Sehingga dia ingin membuat kamu terkesan. Nah, sekarang dia sadar terhadap ke diri dia sendiri. Nggak ada hal apapun yang bisa membuat, nggak ada hal apapun yang bisa membuat dia bangga, ataupun yang bisa dia banggakan kepada kamu gitu. Apalagi dengan keadaan finansial dia gitu. Kalau aku lihat mungkin orangnya yang tadi aku bilang ya, satu agak gengsi juga, ingin menunjukkan kemapanan bahwa dia itu orang yang bisa diandalkan, bahwa dia juga orang yang cukup mandiri secara finansial. Dia ingin menunjukkan kepada kamu sebenarnya kamu itu bisa loh bergantung sama dia loh, dan kalau dia bisa dikasih kesempatan menjadi pasangan kamu, kamu juga nggak perlu khawatir loh dengan keadaan finansial begitu ya. Dia ingin dilihat sebagai orang yang mandiri. Nah, itu adalah kuncinya. Dia nggak mau menjadi beban. Dia nggak mau pada ketika dia menjalin hubungan, kamu melihat dia itu sebagai orang yang menjadi beban ya, di mana-mana ketika hangout mungkin harus kamu terus yang bayarin. Dia juga dia ingin sharing ya, tetapi dia juga ingin menunjukkan bahwa sebenarnya dia juga mapan loh gitu. Ini lebih kerasa insecure dia sih kalau aku lihat ya. Karena sebenarnya kalau aku lihat mungkin tipe kamu itu nggak terlalu peduli ya, nggak terlalu peduli dengan keadaan finansial seseorang ya, selama kamu tahu orangnya baik, kamu tahu orangnya memiliki mimpi dan memang bekerja keras untuk mencapai keadaan finansial yang lebih baik. Artinya orangnya nggak malas bekerja ya, bukan berarti dia udah tahu mungkin keadaan finansialnya pas-pasan tapi malah hidupnya boros dan malah sok kaya gitu. Nah, itu justru orang yang kamu nggak suka gitu. Kamu lebih memilih orang yang mungkin finansialnya pas-pasan tetapi ada daya juang, ada kerja keras, memang ingin memperbaiki hidup. Itu yang membuat kamu tertarik sebenarnya. Oke. Nah, sebenarnya dia punya hal itu, tetapi justru memang rasa insecure dia merasa bahwa dia kan ya masih pas-pasan juga. Bisnis atau pekerjaan juga masih mulai gitu. Apa yang bisa dia banggain kepada kamu? Yang ada nanti malah kamu kecewa. Malah kamu punya ekspektasi yang tinggi terhadap dia nggak bisa memenuhi, dan akhirnya nanti malah kamu merasa kecewa sudah dekat dengan dia, dan akhirnya kamu memilih yang lebih mapan. Ada rasa ketakutan seperti itu. Nah, bisa jadi juga dia pernah ada trauma di masa lalu ya. Sebenarnya ini karena The Magician, ada kemungkinan sebenarnya memang karena dia gengsi aja sih. Dia ingin dilihat sebagai orang yang mandiri. Mungkin memang sudah wataknya seperti itu. Oke. Nah, karena itulah dengan adanya rasa insecure tersebut dan memang ada perubahan prioritas yang dia utamakan di hidup dia. Nah, dia berpikir mungkin hubungan ini masih belum berada di waktu yang tepat, sehingga karena itulah dia memutuskan untuk menghilang ya dari kehidupan kamu ataupun mengghosting kamu. Seperti itu ya. Oke. Aku akan ambil 5 kartu lagi ya. Kita akan lihat apakah ada alasan lain ataupun pertimbangan lain sehingga dia pada akhirnya memutuskan untuk menghilang nih, ataupun tidak memberi kabar kamu ataupun mengghosting kamu ya. The Chariot, Five of Cups, oke.
Oke, ada The Emperor di situ ya. King of Pentacles lagi, aduh. The Lovers, oke, The Lovers. Bottom of the deck kita ada Page of Cups. Page of Cups di sini. Oke, untuk teman-teman Scorpio, dari kelima kartu di bawah, ini ada The Emperor ya, yang memang menggambarkan dia orang yang memiliki ego atau bukan ego ya. Kalau ego itu lebih ke keras kepala ataupun nggak mau mendengarkan orang lain. Tapi ini lebih ke gengsi sebenarnya. Oke, dia merasa mungkin ada di Chariot, ada Five of Cups ya. Dia mungkin bisa jadi dia berasal dari sebenarnya keluarga yang dibesarkan di keluarga di mana mungkin saudara-saudaranya itu terbilang sukses ataupun memiliki karir yang bagus, memiliki pekerjaan yang cemerlang, mungkin memiliki bisnis yang besar, dan dia adalah mungkin salah satu dari sekian saudara dia ataupun teman dia yang salah satu dari sekian saudara dia yang ternyata pencapaiannya tidak sebagus saudara-saudara dia gitu ya, mungkin dari kakak adiknya gitu ya. Nah, dia secara nggak langsung tuh membandingkan diri dia dengan keadaan tersebut. Dia merasa bahwa mungkin kakaknya sukses, adiknya juga sukses. Nah, kenapa dia sekarang begini gitu, nggak jelas gitu, pekerjaan nggak jelas, bisnis juga baru dimulai dan masih struggling, masih banyak keadaan finansial juga masih nggak jelas gitu. Mungkin secara nggak langsung dia membandingkan ya. Bisa jadi dengan keluarga dia sendiri ataupun dengan teman-teman terdekat dia. Bisa juga dengan kerabat dia ya. Intinya adalah lingkungan sosial terdekat dia. Jadi bisa keluarga ataupun kerabat. Oke. Orangnya ya karena itu ya, karena memiliki gengsi yang tinggi, dia merasa bahwa salah satu hal yang bisa dia banggakan itu adalah kemapanan finansial. Karena itu di sini King of Pentacles dan ada di Emperor, King of Pentacles. Dia dari sini ada The Lovers ya. Itu salah satu alasannya juga ya. Dia karena mungkin egonya yang gengsi. Karena dia gengsinya yang sangat tinggi dan dia ingin memperlihatkan kepada orang lain ataupun orang yang dia sayangi bahwa dia adalah orang yang mapan, mungkin dia adalah orang yang sukses secara finansial ataupun cerah secara karir ataupun bisnis ataupun memiliki masa depan yang gemilang lah ya, istilahnya seperti itu. Dia mulai berpikir bahwa dalam menjalin hubungan pun materi ataupun finansial itu akan memegang peranan nomor satu dibandingkan perasaan, begitu ya. Karena sini King of Pentacles tapi ada The Lovers di sini. Sekali lagi bukan berarti dia menganggap semua orang matre ataupun dia yang matre ya, bukan. Tetapi justru karena dia terlalu realistis, dia lupa. Mungkin dia sering melupakan bahwa sebenarnya dalam hubungan finansial ataupun materi itu hanya salah satu aspek yang mendukung, tetapi ada aspek lain yang lebih memegang peranan utama ataupun peranan yang lebih penting, yaitu perasaan, ya koneksi, ya ikatan emosional, rasa cinta, rasa sayang, dan rasa toleransi satu sama lain. Itu yang dia lupakan sebenarnya, karena dia terlalu berfokus pada hal-hal yang realistis ya. Mungkin juga ada pengalaman masa lalu dia ya. Di sini aku nggak bisa memastikan ya, karena nggak ada Six of Swords ataupun Six of Cups yang menggambarkan masa lalu ataupun kenangan masa lalu. Mungkin ini asumsi aja, mungkin dia pernah ada pengalaman di masa lalu di mana dia pernah ditinggalkan karena ketidakmapanan dia ataupun direndahkan secara finansial oleh mungkin mantannya ataupun orang yang dulu pernah dia sayangi ataupun dia dekati gitu ya. Artinya dia direndahkan. Mungkin orang tersebut akhirnya meninggalkan dia karena menganggap diri dia itu belum mapan, diri dia tidak sukses, dan ataupun orang tersebut memilih untuk memilih orang lain yang dianggap lebih sukses ataupun lebih mapan dari diri dia. Karena itulah dia menjadi lebih istilahnya menjadi benar-benar lebih realistis. Uang itu benar-benar segalanya, termasuk dalam hubungan percintaan ataupun asmara gitu. Dia mulai ada pikiran seperti itu. Dan dia merasa walaupun mungkin dia merasa nyaman dengan kamu, walaupun dia merasa suka sama kamu, tertarik sama kamu dengan semua kualitas positif kamu, tetapi dia sadar bahwa dia sendiri belum memiliki keadaan finansial yang bisa dia banggakan kepada kamu. Dan dia menganggap karena dia ada pikiran seperti itu, di mana finansial itu memegang peranan nomor satu dalam hubungan, lambat laun pada akhirnya juga kamu akan kecewa terhadap ketidakmapanan dia. Itu yang dia takuti. Dan karena itulah dia memilih sebelum hal itu terjadi, sebelum dia merasa lebih rendah diri lagi, sebelum dia merasa lebih sakit hati lagi,
sebelum dia merasa egonya ataupun gengsinya merasa lebih hancur lagi dari ini, ya sudah mendingan dia yang mengambil sikap dan dia membulatkan tekad untuk yang mengundurkan diri duluan dari pendekatan ini ataupun hubungan ini, yaitu dengan cara mengghosting kamu seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman Scorpio. Tentunya terlepas dari seberapa resonate readingan ini dengan situasi dan kondisi yang sedang kamu alami, mudah-mudahan ini tetap bisa menjadi acuan ataupun sedikit pencerahan untuk kamu yang mungkin sedikit bertanya-tanya mengapa dia mengghosting kamu. Oke. Kita lihat bottom of the deck-nya ya. Di sini bisa kita artikan sebagai saran ataupun nasihat yang bisa disampaikan oleh semesta kepada kamu untuk mengatasi situasi ini ataupun mempersiapkan diri kamu agar menjadi lebih kuat ataupun lebih mapan secara emosional dalam kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Intinya adalah Page of Cups ya. Page of Cups ini artinya adalah mendengarkan kata hati ataupun intuisi kamu dalam mengambil keputusan apapun. Oke, dalam kehidupan asmara benar-benar yang harus kamu utamakan itu adalah tentunya ada logika juga ya, tetapi porsi terbesar adalah intuisi ataupun kata hati kamu. Mungkin secara logika kamu berpikir bahwa dia sudah meninggalkan kamu, dia sudah mengghosting kamu, dan tentunya biasanya Scorpio dikaitkan dengan orang yang sekali sudah terluka nggak akan pernah memaafkan ya. Biasanya gitu ya, tapi nggak semua Scorpio ya. Tapi karena identik dengan itu, mungkin aja kamu berpikir dia udah meninggalkan kamu, maka pintu maaf, namanya pintu maaf, pintu kembali, ataupun berbaikan itu udah istilahnya benar-benar ditutup lah gitu. Nah, mungkin secara logika kamu. Nah, tetapi kembali lagi kata hati kamu berbicara seperti apa. Di sini memang aku belum melihat apakah dia ada kemungkinan ataupun kecenderungan di masa mendatang akan menghubungi kamu kembali. Di situ aku belum bisa memastikan karena tidak ada Wheel of Fortune, The World ataupun The Fool di sini yang menggambarkan suatu siklus baru ataupun tindakan baru ya, belum ada di sini. Nah, tetapi suatu saat kalau memang dia bisa menghubungi kamu kembali, kamu dengarkan kata hati kamu. Apakah memang kamu mau menerimanya kembali ataupun mencoba menjalani hubungan ini kembali ke jenjang yang memang dulu pernah kalian ekspektasikan bersama? Ataukah memang kamu tidak pernah mau mengingat kembali kesalahan yang pernah dia lakukan dan kamu memutuskan untuk move on sepenuhnya mencari orang yang benar-benar lebih tepat untuk kamu? Intinya adalah khusus untuk kehidupan asmara kamu, kuncinya adalah mendengarkan intuisi ataupun kata hati kamu, oke? Scorpio itu adalah water sign, salah satu zodiak yang memiliki intuisi yang cukup tinggi ya. Biasanya semua water sign ya, entah Cancer, Scorpio ataupun Pisces, semua water sign biasanya memiliki intuisi ataupun kata hati yang tinggi. Nah, dengarkanlah kata hati kamu, sebenarnya yang kamu inginkan dari hubungan ini apa? Kalau memang dia sudah mengghosting kamu, yang ingin kamu lakukan apa? Apakah kamu ingin menerima dia kembali? Kalau misalkan suatu saat dia bisa kembali, ataukah memang kamu memutuskan bahwa dia bukan orang yang tepat untuk kamu dan kamu mengambil tindakan untuk move on walaupun memang menyakitkan, walaupun mungkin pedih, walaupun memang ada rasa sakit hati, tetapi kamu memutuskan untuk memilih bahagia bersama orang yang lebih tepat untuk kamu. Kata hati kamulah yang akan menuntun kamu untuk membuat keputusan yang paling baik. Jadi kurang lebih seperti itu ya para Scorpio. Tentunya terlepas dari keputusan apapun yang kamu ambil, mudah-mudahan kamu tetap bisa membuat keputusan yang paling baik dan tentunya yang paling bisa membuat kamu bahagia di kehidupan asmara kamu nantinya. Good luck ya untuk kamu para Scorpio. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.